Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kali ini kita berjumpa kembali untuk membahas tentang trik agar cepat valid sertifikasi. Dalam hal ini kita khususkan untuk muatan lokal bahasa Inggris. Kenapa mesti bahasa Inggris? Karena biasanya bahasa Inggris ini agak sedikit berbeda dengan mata pelajaran lain, seperti misalnya sertifikasi guru kelas dan guru agama. Dia memiliki regulasi tersendiri yang harus dipenuhi dan syarat-syarat pengisiannya pun lebih sedikit kompleks karena berubah-ubah. Oke Bapak Ibu, kami sarankan Bapak Ibu untuk bisa menonton ini sampai selesai agar tidak ada salah persepsi dan tahu sepenuhnya. Karena nanti di belakang akan kita muat secara berurutan. Oke, sebelum kita masuk ke hal tersebut, ada baiknya kami sampaikan ada beberapa syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu untuk sampai ke tahap valid. Apa syarat tersebut? Yaitu yang pertama, Bapak Ibu harus sudah sertifikasi dahulu, karena ini syarat mutlak. Kalau tidak sertifikasi, untuk apa dikejar valid? Dan video ini pun sebenarnya ditujukan untuk yang sertifikasi. Namun Bapak Ibu yang belum sertifikasi, tidak ada masalah apa-apa, silahkan saja ditonton terus sebagai ilmu tambahan. Kalau belum sertifikasi juga sabar dulu ya, karena sekarang kalau untuk sertifikasi muluk ini agak sedikit terkesan susah. Namun apapun ceritanya, bersiap sajalah Bapak Ibu, karena ketika nanti terpanggil untuk ikut ujian seleksi PPWG, Bapak Ibu sudah siap. Lanjut ke syarat kedua, apabila sudah sertifikasi mulok, ada hal yang harus diperhatikan, yaitu daerah tersebut harus sudah memiliki payung hukum berupa Pergub, peraturan gubernur, Perda, peraturan daerah, atau peraturan wali kota. Kenapa begitu? Karena sertifikasi mulok ini berbeda dengan mata pelajaran yang saya sebutkan tadi, seperti guru kelas atau bidang studi seperti di SMP dan SMA. Kalau muluk ini dia di tingkat SD itu dia bentuknya tidak tertera secara persis dalam K13, karena setiap daerah juga memiliki muluk yang berbeda-beda. Kemudian untuk syarat ketiga, Bapak Ibu harus memiliki jumlah jam pelajaran sampai dengan 24, karena sampai dengan saat ini saya perhatikan 24 adalah angka yang masih harus dipenuhi. Cuman masalahnya adalah seperti yang saya ketahui bahwasanya bahasa Inggris ini jumlah jam pelajarannya hanya bisa 2. Ini biasa menjadi masalah. Mengapa mulok ini sangat susah untuk valid? Disebabkan SD biasanya hanya 3 jenis sertifikasi: guru kelas, guru agama, dan guru mulok. Namun permasalahan paling banyak adalah di jenis mulok tersebut. Asumsinya begini, sekolah dasar biasanya memiliki batas pelajaran sampai 30 sampai 36 jam pelajaran. Dari 36 jam tersebut, kita ambil 4 jam pelajaran untuk agama. Biasanya beberapa sekolah memiliki mata pelajaran olahraga tersendiri. Oleh sebab itu, kalau kita kurangi lagi olahraga 4 les, maka yang tersisa adalah 28 les. Itulah nanti untuk wali kelas. Wali kelas aman, hanya butuh 24. Sedangkan sisa 4 lagi, apakah nanti akan kita masukkan sebagai bahasa Inggris? Tentu saja tidak, karena yang diakui cuma 2. Nah, di sini timbul masalah. 2 jam pelajaran bahasa Inggris kali 6 rombel, kalau misalnya kelas 1 sampai kelas 6 hanya ada 1 rombel, maka hanya terpenuhi 12 jam pelajaran. Seandainya sekolah tersebut gemuk, memiliki 2 paralel kelas, misalnya rombelnya tersebut kelas 1 AB, 2 AB sampai seterusnya, maka akan tercipta 24 rombel dan ini solusinya tercapai. Tetapi kalau tidak, bagaimana caranya? Maka silahkan dicari sekolah SD yang lain untuk menambah jam pelajaran tersebut. Muncul pertanyaan, bolehkah tambahannya bahasa Inggris yang ada di SMP atau SMA? Kan mulok juga bahasa Inggris. Jawabannya tidak, karena kode matpelnya
dan cara pengisiannya juga berbeda. Jadi yang belum cukup penuhi dulu. Syarat keempat adalah ilmu pendekatan. Saya bilang demikian. Kenapa? Karena terkadang ada aja guru yang sertifikasi merasa setelah PPG aman-aman aja, sehingga merasa tidak perlu bantuan orang lain untuk dapat membantu si guru tersebut cair sertifikasinya. Ini kalau terjadi seperti ini, maka ini salah besar. Karena dalam sertifikasi ini ada 3 pihak yang sangat membantu untuk ini, yaitu pemerintah sebagai pembuat regulasi, kepala sekolah sebagai pemimpin di tempat Anda kerja, karena dari kepala sekolah juga SK Anda bisa turun berapa jumlah mengajar Anda. Kemudian operator sekolah sebagai mesin penggerak bata Anda. Dan biasanya nomor 3 ini yang harus paling berperan, yang harus paling Anda jaga komunikasi baiknya, karena tanpa OPS sertifikasi Anda akan lama atau bisa dibilang tidak bisa cair, karena datanya dari tangan OPS. Kalau OPS lancar menginput, maka mudah-mudahan data Anda cepat valid. Kalau lama diinput, maka lama cair, karena SKTP biasanya dia dibuat berdasarkan antrian pengisian. Kemudian bahkan ada juga OPS yang cepat menginput namun salah. Di sini peran OPS dibutuhkan untuk cepat membereskan dan memperbaikinya. Bayangkan kalau ada guru yang tidak suka dengan OPS, tidak menjawab komunikasi, OPS-nya pun terkesan malas-malas mengurus si guru, ya berabil. Bukan berarti si OPS tersebut harus arogan, tetapi OPS juga manusia. Karena perlu diketahui, OPS tersebut juga kadang memiliki jam kerja yang tidak 24 jam. Bahkan terkadang OPS harus sampai begadang untuk ngejar-ngejar jadwal sinkron yang tidak padat. Nah, kalau begini tolong diperhatikan. OPS-nya kalau sakit runyam juga urusan. Tolong dijaga kesehatannya ya OPS. Untuk Bapak Ibu guru bolehlah sumbangsih untuk kasih puding atau isi kuota internetnya. Dan syarat yang kelima adalah cara pengisian yang benar. Gak ada gunanya cepat mengisi kalau salah, hasilnya akan invalid juga. Dan ada juga tahu cara pengisiannya, tapi kalau tidak diisi sama saja toh, tidak akan masuk datanya. Jadi yang dibutuhkan tahu cara pengisian dan cepat isikan. Setelah itu berdoalah supaya segera diproses admin. Lanjut, kalau sudah tahu, maka selanjutnya mari kita lihat cara pengisiannya. Kalau tidak salah, mengikuti perkembangan Dapodik dan cara pengisian muluk bahasa Inggris ini telah mengalami perubahan berkali-kali. Sebagai bandingan, bahwasanya sekitar tahun 2012 kalau tidak salah, pengisiannya adalah dengan menambahkan di mata tambahan dan pengisiannya dituliskan bahasa Inggris. Selanjutnya beberapa saat kemudian berubah menjadi mata pelajaran wajib tambahan dan isiannya masih bahasa Inggris. Selanjutnya sampai sekarang berubah lagi menjadi mata pelajaran wajib tambahan dan pilihannya tidak lagi bahasa Inggris tetapi muatan lokal potensi daerah. Karena tiap daerah berbeda, maka dibuatlah di sini diisikan atau diketikkan bahasa Inggris sebagai mata pelajarannya. Oke Bapak Ibu, tahan dulu. Sebelum kita sampai ke triknya cara pengisian yang baik dan benar, maka ada baiknya untuk dapat terus berkesinambungan informasi ini didapat Bapak Ibu. Karena ke depan kami berencana untuk membuat cara pengajuan perwal dan juga ada kami sertakan contohnya. Untuk itu terlebih dahulu kami sarankan Bapak Ibu untuk tekan subscribe agar tidak tertinggal infonya. Kan gak rugi, tekan subscribe gratis kok, jangan pelit gerakan jarinya ya. Oke, kita lanjut. Oke, yang pertama coba dipantau operatornya. Untuk yang pertama buka dulu Dapodiknya, kemudian di halaman depan nanti masuk ke langkah pertama yaitu klik rombel. Sudah saya buat di sini dalam bentuk tanda panah. Dari rombel tersebut akan muncul dua opsi yaitu satu reguler, satu eskul. Masuk kita ke langkah kedua, pilih reguler. Setelah dipilih reguler, kemudian perhatikan langkah ketiga, tentukan kurikulumnya 2013 dan masuk ke pembelajaran.
Saya ulangi, untuk langkah ketiga tersebut pilih sebuah kelas yang sudah ditentukan kurikulumnya, kemudian tekan pembelajaran, menunya ada di atas. Selanjutnya akan terbuka lagi window berupa bentuk pengisiannya. Yang pertama, perhatikan di bawah ada di situ mata pelajaran wajib tambahan. Ada dua di situ opsinya. Yang pertama adalah muatan lokal bahasa daerah. Ini buat sekolah yang memiliki bahasa daerah sebagai muluknya. Dan satu lagi muatan lokal potensi daerah. Nah, ini dia yang harus kita pilih, muatan lokal potensi daerah. Kemudian di sebelahnya isikan, klik 2 kali agar aktif, kemudian ketik bahasa Inggris karena itu adalah jenis sertifikasi kita, dan itu juga adalah muatan lokal yang dipakai di daerah kita. Lanjut langkah ketujuh, pilih gurunya, tentu saja nama Bapak Ibu. Dan langkah ke-8, masukkan SK mengajarnya sesuai dengan SK mengajar Bapak Ibu. Langkah ke-9, tentukan tanggal dari SK tersebut. Dan terakhir, pastikan sudah terisi 2 jam pelajaran. Kalau semua ini sudah terpenuhi, maka semoga Bapak Ibu sudah dapat dengan tenang menunggu hasil dari pusat. Apakah masih ada perbaikan atau lanjut ke sesi berikutnya, yaitu menunggu terbit SKTP. Dan kalau sudah terbit SKTP Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak ada masalah lagi. Pembayaran yang Bapak nantikan sebagai hasil dari sertifikasi Bapak Ibu akan Bapak dapatkan. Demikian Bapak Ibu tutorial ini, semoga dapat membantu dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.